Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Nabila Nurkumala, mahasiswa semester 3, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Berbicara tentang sosok inspiratif bisa datang dari mana saja. Pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Namun, makna dari kalimat tersebut bisa berbeda untuk beberapa situasi, khususnya tentang kesuksesan. Ketika orang tua kita pendidikannya tidak tinggi, bukan berarti kita berpendidikan tidak tinggi. Kita bisa memiliki pendidikan yang tinggi tergantung semangat dan tekad yang kuat untuk mencapai impian tersebut. Dan tokoh inspiratif kita saat ini adalah seorang mahasiswa yang mempunyai tekad yang tinggi dan rasa penasaran, sehingga terbentuklah pemuda yang tangguh, kuat, dan mandiri. Ia adalah Kak Risa. Dan sekarang ini kita telah bersama Kak Risa sendiri. Halo Kak Risa. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Kak Risa. Gimana nih cerita awal mula menjadi wanita yang sat-sat buat istilahnya, yang tangguh, cepat dan tangkas, dan berpengalaman banyak dalam organisasi mulai dari anggota PWI PPNU Jawa Timur, sekretaris PC, ketua Kopri PKU INTA, dan berpengalaman ke duta-duta dan ahli dalam public speaking. Itu awal mulanya gimana Kak Risa? Bisa diceritakan? Jadi saya jawab ya Kak Nabila. Terima kasih waktunya. Jadi menjadi seseorang yang sukses itu sebenarnya semua orang itu bisa. Tergantung bagaimana cara kita niat dan juga mengawalinya. Dulu saya itu juga dari bawah, dari tataran bawah. Jadi tidak langsung saya itu dinobatkan menjadi anggota PW, kemudian saya bisa public speaking dengan bagus. Tentunya semua pengalaman sudah saya rasakan mulai dari bawah. Saya itu dulu itu ya seperti anak-anak biasa itu loh, yang ikut organisasi kesana kemari seperti itu ya. Iya, elok-elok bawang lah. Memang dulu itu saya basicnya bukan di organisasi Kak Nabila, karena memang saya itu sukanya itu di bidang musik. Ya, saya itu kan suka nyanyi. Dan dulu itu ada salah satu saudara saya yang ikut benar-benar orang organisatoris gitu, terus menawarkan kepada saya, nah aku diikutkan lah di suatu organisasi PPNU itu. Kemudian saya ikut di situ, saya menjumpai banyak orang dan memang di usia-usia sekitar 16-17 itu kan rasa penasaran itu tinggi. Timbul. Sangat tinggi. Dan aku yang basicnya itu bukan anak organisasi dan rasa penasaranku di situ tinggi. Oke, aku mengikuti semua organisasi, baik di SMK, aku ikut OSIS, Ambalan, dan pokoknya hampir semuanya organisasi aku ikutin, karena emang dari kecil aku basicnya nggak organisasi gitu. Terus kemudian sampai di titik dimana aku singkat cerita itu sampai di udah masuk kuliah gitu ya. Saya ditawari organisasi yang lebih tinggi, saya juga ada jabatan di kecamatan, kemudian di kabupaten, dan sampai saat ini saya berada di Provinsi Jawa Timur. Tentunya itu juga perlu sistematika memanage waktu yang baik gitu ya. Apalagi saya juga mahasiswa dan saya juga masih menempuh pendidikan, jadi saya istilahnya membagi-bagi gitu ya. Terus gimana nih cara memanage waktu yang baik antara kesibukan organisasi yang itu dengan yang itu gimana Kak Risa? Itu permasalahan yang ya sering timbul ya di para kaum pemuda, apalagi untuk saya basicnya yang masih mahasiswa. Dan cara memanage waktu saya yang pertama itu, karena saya itu nggak hanya seorang mahasiswa ya, tentunya bekerja juga, jadi harus imbang, balance. Itu yang pertama. Dulu kan pekerjaannya mendesak kalau saya, meskipun saya tuh juga sudah punya rundown jadwal ya. Kita itu harus punya jadwal tersendiri ya. Kita harus punya aplikasi ataupun apapun yang itu bisa untuk mengingat-ingat. Kadang kan aktivis itu biasanya lupa gitu loh.
biasanya itu kalau saya itu yang saya utamakan pekerjaan gitu ya, Yeah. sehingga kewajiban Bener. saya di organisasi ya teman-teman itu kadang lupa. Jadi kita itu harus ada rundown dan apa ya, jangan multitasking gitu ya, jangan terlalu banyak pekerjaan di diri sendiri. Jadi harus bisa memanage waktu dan harus istirahatnya harus cukup. Jangan menggunakan jangan membuang-buang waktu. Ketika ada waktu sedikit, Gunakan dengan baik. digunakan dengan baik. Bener banget. Jangan Tapi kan kita malas gitu ya kadang nggak. Iya, kadang ya kita perlulah ya, nggak berbohong pada diri sendiri. Bahwasanya kita juga perlulah seperti orang lain, kita Iya. ngonten, kita scroll TikTok. Iya, bener ya kan? banget. Karena sekarang saya rasa TikTok itu ya udah kayak kehidupan kita sendiri, semua bisa diakses di TikTok. Dan bahkan di TikTok itu udah ada perasaan kita udah nuang di situ ya kalau di TikTok itu. Bener. Jadi seperti itu. Yang pertama, manage waktu itu, aku itu pertama dulu kan pekerjaannya sangat mendesak, yang dimana di situ kita sangat penting. Jika kita tidak ada di situ, maka kegiatan tersebut akan tidak berjalan istilahnya ya. Tidak berjalan. Jadi mungkin bila ada satu waktu di situ kita dua kegiatan, mungkin yang satu bisa diwakilkan dulu, kita ke pekerjaan yang mendesak dulu. Yang kedua yaitu tadi kita ada jadwal. Kita harus mempunyai aplikasi ataupun apalah agar kita nggak lupa gimana jadwal kita. Yang ketiga, jangan multitasking, terlalu banyak pekerjaan untuk kita itu nggak bagus, dan jangan katakan tidak pada semuanya ya. Iya. Gitu, seperti itu. Oh ya, jadi begitu tadi cara memanage waktu oleh Kak Risa. Selanjutnya mungkin nanti dari teman-teman gimana sih menjadi orang yang tangguh itu, moto hidupnya seperti apa gitu? Kalau saya dari dulu itu gini, seorang manusia itu kan harus hablum minannas, mencintai sama manusia. Tapi juga harus hablum minallah dan juga hablum minal alam. Jadi ketiga itu tentunya sangat penting untuk saya, karena saya juga berkiprah di PMI, berjuang di PMI, dan di situ saya dulu mendapatkan materi ilmu yang mana di situ kita itu harus menyeimbangkan antara tiga, hablum minallah, hablum minannas, dan minallah. Kita nggak bisa salah satu aja, karena hablum minallah itu sangat penting, kedekatan kita dengan Allah. Kita kalau kita itu curhat dengan Allah, pasti semuanya akan Terselesaikan. harus itu. Terus kemudian yang kedua, hablum minannas. Kita di dunia ini kan dengan manusia, jadi jangan sampai kita itu introvert jadi orang. Jadi seperti itu. Kemudian hablum minal alam, kita juga harus mengerti kondisi alam. Dan dari situ saya mendapat moto bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau anak organisatoris biasanya sering dimanfaatkan sih. Iya, benar banget. Itu masalahnya. Iya nggak apa-apa Ya, sih. tapi menjadi malah berkembang kan ya nggak tahu juga ya Nggak tahu. dari situ. Dari dimanfaatkan itu mungkin bisa mengembangkan skill kita. Iya, bener banget. Nah, ini nggak apa-apa, karena itu juga salah satu sodakoh Jadi jariah ya, kita di iya, dunia. bener. Ya nggak apa-apa. Bagi ilmu gitu ya. Oke. Udah Kak? Sendiri. Udah. Seperti Iya. itu ya, Nabila. Jadi begitu. Ya itu tadi pengalaman dari cerita hidup Kak Risa sendiri, dan terima kasih Kak Risa atas cerita pengalamannya. Sekian dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.